Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 111. Wanita berbaju putih itu bernama Yan Siruo. Yan Siruo tahu betul bahwa bidang eliksir dan meridiannya telah rusak. Jadi, luka-lukanya hanya bisa disembuhkan obat pusaka. Namun, yang membuatnya tidak percaya adalah pemuda berjubah hitam ini hanya menggunakan 1,5 hari untuk memperbaiki meridian dan bidang eliksirnya yang rusak. Ini adalah sebuah kemampuan yang sangat menakutkan, karena semakin kuat seorang kultivator seni bela diri, maka akan semakin sulit untuk pulih dari luka serius. Selain itu, pil yang mutu tinggi juga sangat sulit ditemukan. Meskipun ada master alkimia tingkat tinggi dan bahkan grandmaster alkimia, ramuan spiritual tetap sangat langka dan sulit untuk didapatkan. Yan Siruo sangat berterima kasih kepada Tuan karena telah menyelamatkan nyawaku. Yan Siruo tidak tahu mengapa orang asing ini begitu baik pada dirinya, bahkan rela menunjukkan kemampuan khususnya. Yan Siruo tahu bahwa Luo Xiu tidak menyembuhkannya di awal karena Luo Xiu tidak ingin mengekspos kemampuannya, tetapi pada akhirnya, Luo Xiu mau tidak mau tetap mengeksposkan kemampuannya demi menyelamatkan Yan Siruo. Yan Siruo merasa tidak ada salahnya kalau Luo Xiu terus menyembunyikan kemampuannya dan tidak menyelamatkan dirinya. Luo Xiu jelas-jelas bisa meninggalkan Yan Siruo dan membiarkannya berjuang sendiri. Luo Xiu jelas tidak hanya sekedar menyelamatkan Yan Siruo, dia bahkan terluka cukup parah saat bertarung dengan Yi Chuan dan Meng Kuang demi melindungi dirinya. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga tidak meminta pembalasan dari Yan Siruo. Luo Xiu juga tidak asal bertindak ataupun memiliki pemikiran nakal terhadap Yan Siruo. Yan Siruo benar-benar sangat berterima kasih kepada orang ini. Sejak kecil hingga dewasa, Yan Siruo adalah seorang yatim piatu yang tidak tahu keberadaan orang tuanya. Kemudian, dia diadopsi oleh seorang kultivator seni bela diri, Lando Clark. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan begitu baik. Sama-sama, setelah menyembuhkan kamu, aku membutuhkan kamu untuk membantu aku mendapatkan lebih banyak token giok, kata Luo Xiu. Bagaimanapun, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Yan Siruo berdiri dan memberi hormat pada Luo Xiu. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia tentang kemampuanku dan tidak menyebarnya, kata Luo Xiu dengan suara yang dalam. Yan Siruo langsung berjanji pada Luo Xiu. Bahkan jika Luo Xiu tidak mengingatkannya, Yan Siruo juga tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia katakan. Selain itu, Yan Siruo tidak akan melakukan hal-hal yang akan mengkhianati orang yang bertindak baik padanya. Namaku Luo Xiu. Luo Xiu tanpa sadar berinisiatif memberitahu Yan Siruo namanya karena dia memiliki perasaan khusus terhadap Yan Siruo. Kemudian, dalam 3 hari ke depan, Luo Xiu dan Yan Siruo bersekutu dan mulai berburu kultivator seni bela diri yang berpartisipasi dalam kompetisi guna mendapatkan sejumlah besar token giok putih. Setiap kali mendapatkan token giok putih, mereka akan membaginya secara merata. Selama 3 hari berburu dengan gila, mereka mendapatkan ribuan giok putih. Kompetisi yang berlangsung selama 7 hari kini hanya tersisa 1 hari terakhir. Pada saat ini, rang orang yang tersisa di dalam hutan jumlahnya tidak sampai 2.000 orang. Hanya 2.000 orang yang tersisa dari 100.000 orang yang berpartisipasi. Babak pertama langsung mengeliminasi sebagian besar anggota yang berpartisipasi. Setengah dari 2.000 orang yang tersisa ini adalah orang suci bela diri di tingkatan ilahi. Sisanya yang belum mencapai tingkat tersebut juga ikut bergabung dengan mereka yang sudah berada di tingkatan ilahi. Kalau tidak, mereka akan diburu oleh tingkatan ilahi dan token gioknya juga akan direbut. Saat berjalan di hutan, indera spiritual Luo Xiu dan Yang Siruo berpisah dan memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Tatapan Luo Xiu dan Yan Siruo tiba-tiba terkunci di satu arah pada saat bersamaan. Indera spiritual Luo Xiu merasakan ada 6 kultivator seni bela diri yang melepaskan energi mereka dan semuanya berasal dari tingkatan ilahi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berkulit putih. Dia memiliki basis kultivasi tingkat keempat. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu orang dengan kultivasi tertinggi di antara 100.000 anggota berbakat yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pada saat yang sama, Luo Xiu menyadari salah satu dari 6 orang itu adalah wanita berambut pirang yang pernah mengejar dan ingin membunuh Yan Siruo sebelumnya. 2 orang lainnya adalah Meng Kuang, bakat dari Persatuan Master Penempaan, dan Yi Chuan, bakat dari Persatuan Ahli Sihir Formasi yang pernah bertarung dengan Luo Xiu sebelumnya. Tidak tahu apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir yang membuat mereka untuk berkumpul dan membentuk tim. Itu Paman Zengqi. Yan Siruo menceritakan asal-usul Zengqi. Paman Zengqi adalah murid berbakat dari Sekte Pedang Hijau, seniman bela diri terkuat di Kabupaten Hijau.
Pada usia 28, dia telah dikultivasikan ke tingkat pemurnian ilahi keempat. Luo Xiu masih tidak tahu mengapa Zheng Qi bisa beraksi dan melukai Yan Shiruo. Yan Shiruo juga tidak menjelaskan. Pada saat mereka menemukan 6 indera spiritual itu, keenam indera spiritual itu juga mengalihkan pandangan mereka pada Luo Xiu dan Yan Shiruo. Surah, begitu melihat Luo Xiu, Yichuan langsung melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera formasi. Dia menyiapkan formasi perangkap untuk menutup area tersebut. Sekelompok orang muncul di depan Luo Xiu dan An Shiruo di bawah pimpinan Zheng Qi. Yan Shiruo, tidak sangka kita akan bertemu lagi. Heng Qi menampakkan senyum yang penuh arti saat melihat Yan Shiruo. Dasar penjahat yang tak tahu malu. Yan Shiruo menggigit bibir merahnya, matanya yang indah berkedip dengan niat membunuh. Zheng Qi tertawa terbahak-bahak. Lando menunangkanmu denganku. Jadi, kamu adalah unanganku. Bagaimana mungkin aku akan melukaimu kalau bukan karena kamu tidak patuh padaku? Sampai di sini, Zheng Qi menyipitkan matanya. Aku sangat penasaran. Merindian dan bidang eliksir kamu sudah rusak, jadi basis kultivasi kamu seharusnya sudah hilang dari tubuhmu. Bagaimana kamu bisa pulih? Dari awal hingga akhir, Zheng Qi sama sekali tidak pernah mengalihkan pandangan pada Luo Xiu. Bisa dikatakan kalau dia sangat sombong. Yichuan mengerutkan kening. Dia berjalan ke ebelah Zheng Qi dan membisikkan sesuatu. Paling cuman setengah tingkatan pemurnian ilahi. Bahkan jika dia telah memahami kesadaran seni bela diri juga tidak ada apa-apanya. Dia paling-paling cuman bisa menghancurkan token giok merah atau dia hanya tersisa satu jalan buntu, itu mati, ucap Zheng Qi dengan acuh tak acuh. Luo Xiu samar-samar mengerti. Demi bersekutu dengan Sekte Pedang Hijau, Lando telah menyerahkan Yan Shiruo kepada Zheng Qi. Sedangkan Yan Shiruo tidak setuju untuk menikah dengan Zheng Qi, karena Zheng Qi sering menyerangnya dan menggunakan kekerasan padanya. Sebagai orang terkuat di Kabupaten Hijau, Sekte Pedang Hijau jauh lebih kuat daripada Lando. Menurut pemikiran Zheng Qi, memangnya kenapa kalau bisa lebih kuat dari Lando di hari pertama? Di bawah paksaan dari Sekte Pedang Hijau, Lando hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani berbicara. Mereka berdua memiliki kontrak pertunangan dan itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sebaliknya, Lando akan mengambil kesempatan untuk memperburuk situasi dan menyerahkan Yan Shiruo di hari pertama. Mengetahui hal ini, niat membunuh Luo Xiu semakin meningkat. Zheng Qi merasakan Luo Xiu sedang menargetkan dirinya, dia mengerutkan alisnya. Kamu berani membunuhku, apa kamu sedang cari mati? Begitu kata-kata ini diucapkan, 3 ahli di tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi langsung maju. Di antara mereka terdapat seorang wanita berambut pirang yang pernah mencoba membunuh Yan Shiruo sebelumnya. Awas, aura darah terus berkeliling di sekitar sini dan seluruh tubuh Luo Xiu mengandung kesadaran seni bela diri dan niat membunuh yang kuat. Luo Xiu kemudian menghunus pedangnya. Melihat pedang ini, raut wajah Yichuan dan Meng Kuang agak berubah dan mereka tampak ketakutan. 3 ahli bela diri tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi yang menyerang Luo Xiu tercengang dengan munculnya kesadaran bela diri pedang. Pada saat itu, raut wajah mereka langsung berubah total. Mati. Setelah mengkondensasi kesadaran bela diri pedang, pedang Luo Xiu menjadi semakin tajam dan cepat. Begitu pedangnya terhuyung, orang suci bela diri di tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi langsung terpental dan mati di tempat. Segera setelah itu, Luo Xiu melangkah ke udara dan cahaya pedang hitam langsung muncul di depan wanita berambut pirang itu. Wanita berambut pirang itu benar-benar terpana oleh aura menakutkan Luo Xiu. Dia buru-buru mengeluarkan token giok merah dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia segera mundur. Selama dia bertahan dan menarik 5 kali napas, dia bisa berteleportasi. Namun, sebelum dia sempat menarik napas kedua, dia sudah terpental ke belakang, tubuhnya yang alus terkoyak di udara dan darahnya bercucuran di atas hutan. Orang ketiga dari tingkatan ilahi mencoba menebas bahu Luo Xiu dan matanya segera mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia diam-diam berpikir bahwa orang yang begitu kuat bisa dibunuh oleh Luo Xiu, maka Luo Xiu pasti memiliki banyak token giok di tubuhnya. Klang pi berceceran, orang suci bela diri di tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi langsung tercengang. Pedang pertempuran tingkat manusia tertinggi gagal memotong tubuh Luo Xiu menjadi 2, melainkan hanya memberikan goresan luka yang kecil di bahu Luo Xiu. Dalam sekejap, cahaya pedang api hitam menyapuan memotong tubuhnya. 3 orang suci bela diri tingkatan ilahi langsung terbunuh di tempat hanya dalam 1 putaran. Ura darah di tubuh Luo Xiu juga menjadi semakin intens dan tajam. Energi membunuh akan menjadi semakin kuat seiring dengan pembunuhan yang dilakukan. Selain itu, orang yang dibunuh harus memiliki tingkat basis kultivasi yang tinggi agar bisa memadatkan aura membunuhnya. Bajingan Ajah Zheng Qi langsung memperlihatkan emosi yang cukup dalam. 3 anak buahnya yang cakap terbunuh oleh Luo Xiu dengan begitu mudah. Hal ini membuatnya sangat marah dan dia pun langsung menyerangnya. Pedang pertempuran di tangannya langsung menebas ke arah Luo Xiu. Klang ua pedang pertempuran saling bertabrakan. Luo Xiu mundur 3 langkah, sementara Zheng Qi juga mundur 1 langkah.
Hebat sekali, aku telah meremehkan Anda. Meskipun Zheng Qi sangat sombong, dia bukan orang bodoh. Luo Xiu hanya mundur 3 langkah setelah mendapatkan serangan sengit dari Zheng Qi. Ini menandakan bahwa Luo Xiu memang sangat kuat. Yi Chuan, Meng Kuang, hadapi Yan Siruo. Jangan sampai dia melarikan diri. Aku akan membunuh bocah ini dulu, kata Zheng Qi. Kepercayaan diri Zheng Qi tetap sangat tinggi meskipun dia tahu surah ini tidak lemah. Bagaimanapun, dirinya adalah orang suci bela diri tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi, sedangkan Luo Xiu sama sekali belum masuk ke tingkatan pemurnian ilahi. Pak, Luo Xiu menginjak tanah dengan kakinya dan ergegas menuju Zheng Qi dengan pedang perangnya yang berlumuran darah. Dengan kesadaran bela diri pedangnya yang tajam memancarkan energi pedang cahaya gelap, yang dapat menghancurkan dan merobek segalanya. Asis kultivasi Zheng Qi jauh lebih tinggi dari Luo Xiu. Vital sejati yang kuat dan keterampilan pedang yang luar biasa langsung dengan stabil menahan erangan Luo Xiu. Bagaimanapun, vital sejati Luo Xiu hanya setara dengan tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi. Setelah diberkati oleh kesadaran seni bela diri, indera spiritualnya paling hanya sebanding dengan tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi. Di sisi lain, Yan Siruo yang erada di bawah pengepungan Yi Chuan dan Meng Kuang hampir alah dan tidak bisa melawan lagi. Puff, darah memercik, bahu kiri Yan Siruo ditebas oleh ormasi pembunuhan dan terus menyemburkan darah. Etika Luo Xiu melihat Yan Siruo terluka, niat membunuh dan kemarahan melonjak di dalam hatinya tanpa alasan. Perasaan ini tidak terkendali, seolah-olah berasal dari naluri jauh di dalam jiwa. Zheng Qi juga menyadari api amarah di mata Luo Xiu, dia berkata sambil mencibir, kamu menyukai Yan Siruo. Setelah kamu mati, wanita ini akan dipermainkan olehku. Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Selama ini, tidak ada wanita yang berani menolakku, Zheng Qi. Mati saja, Luo Xiu meraung dan keterampilan transformasi misterius meningkat 6 kali lipat. Cahaya pedang api hitam yang dia ayunkan langsung melonjak dan kekuatannya meningkat 6 kali lipat. Klang, Zheng Qi terkejut dan mundur 2 langkah. Serangan yang kuat, kalau bukan karena kultivasiku yang mencapai tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi, aku pasti tidak bisa menghindari serangan itu. Aut wajah Zheng Qi tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu khawatir, karena tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi jauh lebih kuat dari ada tingkat ketiga tingkatan pemurnian ilahi ingkat. Jadi, serangan ini bukanlah ancaman baginya. Selain itu, surah ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan serangan secara paksa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus-menerus menyerang tanpa henti. Luo Xiu terus mengaktifkan keterampilan transformasi misterius, tetapi dia menemukan bahwa keterampilan transformasi misterius hanya setara dengan Zheng Qi dan tidak bisa melukai Zheng Qi sama sekali. Pada saat yang sama, Yan Siruo terluka lagi di bawah serangan Yi Chuan dan Meng Kuang. Darah erah menodai bajunya yang putih. Kalau 6 kali lipat masih tidak berhasil, bagaimana kalau tingkatkan 4 kali lipat lagi? Luo Xiu secara paksa mengedarkan tingkat ketiga TG keterampilan transformasi misterius. Kekuatan yang melonjak muncul di dalam tubuh, di mana sebanding dengan tubuh perang tingkat atas. Luka-luka di tubuhnya terbuka satu demi satu dan ada beberapa yang tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini.